ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semuanya. Apa kabar Anda sahabat pendengar dan pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 September 2021. Dan tentunya untuk program Dinamika Jawa Timur pada kesempatan pagi hari ini dengan tema menanti realisasi dan pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Jawa Timur. Nanti ada dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama dengan Dr. Haji Emil Elestianto Dardak. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Kemudian dengan Profesor Badri Munir Sukoco. Beliau adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, yang juga adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga UNER Surabaya. Dan nanti ada peluang bagi Anda sahabat pendengar dan pemirsa untuk bisa ikut dalam program Dinamika Jawa Timur ini melalui WA kami di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514, di mana untuk program Dinamika Jawa Timur juga bisa Anda simak di LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur, dan juga lembaga penyiaran swasta. Di antaranya ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malowo Pati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Nganjuk Ladeng Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Baik, tidak pakai nunggu lama lagi, saya akan sapa narasumber-narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Baik, sepertinya saya dapat informasi untuk Pak Wakil Gubernur atau Mas Wagub belum bisa join via Zoom, tapi sudah join via Zoom ya. Dan saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber. Di antaranya ada Wakil Gubernur Jawa Timur yang lebih akrab dipanggil dengan Mas Emil. Assalamualaikum Mas Emil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa untuk waktunya di sela-sela kesibukannya ini. Kami patut berbangga dan mengapresiasi. Kemudian saya sapa juga narasumber yang kedua, Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji, Pak Wagub, Mil, salam sehat. Baik, Mas Emil dan juga Prof Badri, sebelum kita mulai untuk diskusi tentang menanti realisasi dan pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus KEK di Jawa Timur, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Pemerintah melalui keputusan Presiden sudah memutuskan 2 kawasan ekonomi khusus di Jawa Timur. Diawali tahun 2019, Joko Widodo Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 menetapkan kawasan ekonomi khusus di Singasari. Kawasan ekonomi khusus ini berada di wilayah Malang sebagai pendukung wisata Bromo Tengger Semeru. Jadi 3 prioritas dari pemerintah pusat yang dikembangkan di Jawa Timur, salah satunya adalah BTS Bromo, Tengger, Semeru, nyambungnya ke Malang Raya, nyambung ke Probolinggo, nyambung ke Lumajang.
Jadi seluruh koneksitas yang terkait dengan maksimalisasi Bromo, Tengger, Semeru sebagai destinasi wisata ini yang sudah dipetakan, sudah selesai dipetakan. Kemudian di tahun 2021 melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2021, Presiden menetapkan Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE di Kabupaten Gresik sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Kawasan ekonomi khusus JIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia yang memadukan kawasan industri dengan pelabuhan dan permukiman modern. Dikelola secara sinergi antara swasta dan BUMN, PT AKR dan PT Pelindo 3. Ini juga sudah ditetapkan sebagai PSN, di mana nanti akan ada jalan tol yang nyambung ke JIPE, kemudian nanti akan ada jalan kereta api yang disambung dari Stasiun Indro. Yang jelas sasaran kita memang investor asing dan memberikan benefit-benefit yang tidak dipunyai oleh kawasan ekonomi khusus lainnya. KEK Gresik mempunyai satu benefit adalah bahwa kita mempunyai satu kawasan industri yang langsung connect dengan pelabuhan, sehingga di sini akan terus terang akan memunculkan cost efisiensi. Didi Ginarto, Suara Sidoarjo. Dengan video tentang kawasan ekonomi khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam catatan saya, kalau saya mengakses di website kek.go.id, ada 19 kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Indonesia. Dan yang luar biasa, di Jawa Timur sendiri ada 2 kawasan ekonomi khusus, yaitu Singasari di Malang dan satunya JIPE yang ada di kawasan Kabupaten Gresik. Dan lebih jauh kita akan bertanya kepada Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, sebenarnya kawasan ekonomi khusus itu apa sih, dan juga apa dampaknya terhadap ekonomi dan juga terhadap masyarakat ini? Monggo Pak Wakil. Ya, tentunya sebenarnya investasi di daerah manapun tidak dikhususkan hanya harus dilakukan di kawasan ekonomi khusus. Tetapi kita berharap bahwa sektor-sektor yang ingin kita jadikan penggerak, lokomotif, dan membuat kita punya daya saing dibanding negara lain, itu perlu ada treatment khusus, gitu. Ya, sebagai contoh, misalnya di KEK Singosari, spesifik itu. Di sana investasi yang didorong itu adalah tourism dan digital. Ya, jadi ini tujuannya adalah agar ada sebuah efek bola salju dari berkembangnya investasi di sektor digital dan tourism di wilayah Singosari. Syarat-syarat untuk dapat KEK juga nggak mudah. Dia harus siapin lahan lebih dari 100 hektar, kemudian juga tentunya ada banyak sekali pertimbangan mengenai titik seberapa strategis lokasi tersebut. Membayangkan ada kawasan 100 hektar lebih siap dikomitmenkan hanya untuk 2 jenis ekonomi tersebut dengan lokasi cuman nggak nyampe 15 km dari jantung kota Malang, tentu nggak mudah, ya. Begitu pula JIPE, kita tahu seberapa dekat JIPE dari Surabaya, dari Tanjung Perak, dan dibangun pelabuhan dengan kapasitas yang besar, dan saat ini juga sudah menarik banyak sekali investasi termasuk untuk smelternya Freeport. Jadi KEK JIPE ini agak sangat berbeda, sasarannya adalah industri berat, heavy industry gitu ya. Sedangkan yang di KEK Singosari justru industri digital gitu dan tourism. Nah, ini sekali lagi keberadaan KEK ini diharapkan menjadi katalis. Artinya ada efek untuk menciptakan daya saing ekonomi dan menarik investasi lain bahkan di luar KEK tersebut gitu. Ya, jadi kan sebenarnya ada yang disebut sebagai multiplier effect atau efek pengganda ya kalau kita bicara di ekonomi. Nah, investasi misalnya kalau digital yang ada di KEK Singosari, kita berharap nanti kapasitas industri digital kita akan berkembang sehingga akan mendorong daya saing sektor-sektor lain yang ada di Jawa Timur maupun Indonesia. Ya, nah, begitu pula kalau di JIPE. Kita berharap industri-industri besar ini akan menjadi mitra dari industri lain dan sektor ekonomi lain, jasa perdagangan yang tidak harus berlokasi di dalam KEK itu sendiri.
Nah, apa sih daya saing yang diberikan? Yaitu ada insentif fiskal dan dukungan infrastruktur dari pemerintah. Jadi ini tujuannya untuk menjadi sebuah platform yang membuat kita lebih kompetitif dibanding negara lain. Iya, ada kekhususan atau hal-hal spesifik misalnya Mas Emil tentang KIK ini sendiri, karena yang sepanjang yang saya tahu kalau kawasan industri itu kan di beberapa tempat sudah eksis ya, misalnya di Rungkut ada Sier, di Pasuruan ada Pier dan sebagainya. Makanya pada prinsipnya nggak semua bisa dikasih KEK gitu ya. Jadi KEK ini akan harus memenuhi kriteria tertentu untuk investasinya. Untuk dapat insentif fiskal saja harus ada investasi sekurang-kurangnya 100 miliar. Itu untuk insentif pajak yang paling kecil dan paling pendek. Akan bertambah seiring dengan besaran investasi yang masuk. Jadi memang ditarget biasanya untuk investasi-investasi yang skalanya besar bahkan internasional untuk masuk ke sana. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa berstatus KEK belum tentu otomatis dapat insentif fiskal. Dia harus bisa menarik investasi yang sangat strategis dan skala besar masuk ke dalam KEK tersebut. Jadi, nah sedangkan di sisi lain kawasan industri banyak dan terus didukung. Ya, karena apa? Karena undang-undang perindustrian itu kan memang mengamanatkan pabrik itu utamanya harus berada di dalam kawasan industri. Karena apa? Karena industri tentu punya banyak sekali implikasi lingkungan hidup, lalu lintas dan lain sebagainya, yang mana akan lebih terukur dan terkelola kalau dia berada di dalam kawasan industri gitu. Jadi KEK ini memang pertama kawasan industri adalah prioritas. Manakala sebuah kawasan ekonomi diberikan status KEK ini dikarenakan memang dia punya kemampuan untuk menarik investasi yang lebih strategis lagi. Gitu. Baik. Untuk perusahaan-perusahaan atau industri atau manufaktur yang sudah ada, apakah memang didorong untuk move ke sana atau bagaimana ini, Mas Emil? Oh enggak. Kita nggak dorong untuk pindah ke KEK. KEK seyogianya adalah investasi baru gitu. Contohnya bahkan di KEK Singosari, mereka si pemilik KEK ini memberikan dukungan kepada studio-studio animasi skala kecil dengan dukungan kolateral lahan sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan. Pembiayaan ini membuat mereka membangun studio-studio yang berlokasi berdekatan satu sama lain. Juga menghibahkan tanahnya untuk pemerintah bisa membangun pusat pendidikan vokasi. Nah, jadi ini memang membesarkan KEK itu perlu pengorbanan ini yang nggak sedikit ya. Karena apa? Karena memang pengungkit inilah yang diharapkan membangun sebuah ekosistem yang nantinya akan bergulir ya. Itu. Jadi nanti sentra animasi yang ada di sana ini, itu karya-karyanya ini akan dikerjasamakan salah satunya dengan Viva Group ya, grupnya TV One dan Antv. Dan kemudian ditayangkannya juga di channel IndiHome Kids ya yang ada di Telkom gitu. Jadi ini bentuk mendorong industri animasi karena selama ini animator kita itu pada merantau semua, ada yang ke Batam dan kemana-mana padahal mereka anak-anak asli Malang dan asli Jawa Timur gitu. Jadi ini sebabnya teman-teman pelaku studio animasi ingin diwadahi di satu lokasi, tetapi mereka ingin berdekatan dengan pusat pendidikan vokasi gitu ya. Nah inilah salah satu contohnya bagaimana kita justru ingin menarik sesuatu yang baru, bukan memindahkan apa yang ada untuk pindah dari kawasan industri lain ke KEK, nggak begitu. Jadi KEK ini justru kita harapkan menarik investasi strategis tadi smelter ya, kemudian juga mungkin ada industri semikonduktor, industri macam-macam lah yang bisa berkembang. Tadi kayak misalnya sekarang tantangan kita setelah dibangun smelter Freeport, kita harus mencari ini industri yang akan bisa membeli katodanya gitu. Baik. Katoda tembaga ini yang menjadi bahan baku yang sangat berharga untuk industri-industri turunannya. Ya baik. Dan yang luar biasa yang patut kita apresiasi di Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yang ada KEK-nya ini, ada dua ternyata KEK di Jawa Timur. Satu di Singosari, satunya di Kabupaten Gresik. Kenapa harus dua? Nggak spesifik ya, jadi ini justru didorong dari pemerintah pusat. Awal-awal itu kan KEK yang dirancang sudah dari tahun 2016 ya. Itu adalah 2015 bahkan adalah KEK pariwisata. Jadi sebuah kayak ingin mereplikasi apa yang ada di kawasan Nusa Dua Bali, tapi ditaruh di Jawa Timur. Nah kenapa kemudian KEK Singosari ini bisa dapat dalam tanda kutip status KEK itu tadi? Karena dia berada di kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru. Aksesibilitasnya ke Bromo Tengger Semeru
sebagai salah satu dari 10 Bali baru istilahnya ya, 10 kawasan strategis pariwisata nasional itu sangat dekat, sehingga diharapkan ini bisa menjadi pengungkit ya, gitu. Mendapatkan kawasan 120 hektar sekali lagi sangat sulit di lokasi yang memang punya aksesibilitas. Nah, itu awalnya untuk pariwisata, tetapi kemudian kita melihat juga perlunya mengembangkan sektor digital. Itu diurus KIK-nya keluar. Nah, ternyata kawasan JP yang juga sudah ada dari lama, tetapi memang waktu itu orientasinya adalah kawasan industri, itu punya tantangan untuk bisa menarik investasi strategis ya. Jadi memang dari sananya JP ini sudah dapat status proyek strategis nasional di era pemerintahan Bapak Jokowi yang pertama. Nah, PSN ini termasuk tadi JP ya. Nah, oleh karena itu kemudian setelah dilihat bahwa untuk investasi strategis ini berat kalau tidak disupport dengan KIK ya, karena memang dia harus bersaing dengan kawasan industri di negara-negara lain, bukan kawasan industri yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia, tapi dengan negara lain untuk bisa menarik investasi yang besar sekali masuk ke kawasan tersebut ya. Jadi inilah sebabnya kemudian pada saat diajukan untuk KIK, Dewan Nasional KIK yang beranggotakan menteri-menteri lintas instansi itu melakukan kajian dan menyetujui bahwa ini juga layak diberikan status KIK. Baik, dan luar biasa. Dan dalam arti kata begini, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Emil tadi, bahwasanya memang 2 KIK ini memiliki diferensiasi atau spesifikasi yang berbeda-beda begitu ya Mas Emil? Betul. Baik. Kebetulan yang di Jawa Timur ini sangat berbeda gitu. Jadi KIK yang di Jawa Timur yang Singosari ini ya tadi lebih soft investment ya, digital, tourism, yang satunya ya heavy industry gitu ya, smelter dan lain-lain gitu. Jadi memang sangat berbeda segmen, dan perlu kita ingat bahwa Jawa Timur adalah penyumbang nomor 2 untuk perekonomian se-Indonesia ya, sehingga memang sebagai lokomotif ya setelah ibu kota negara ini harus dijaga daya saingnya. Tidak bisa kemudian kita rem pembangunan di daerah yang sudah maju, kita dorong yang belum, yang maju ini nanti kemudian akan kolaps manakala kemudian dia tidak bisa bersaing, karena persaingan Jawa Timur bukan dengan provinsi lain saja, tapi justru dengan negara-negara lain, dengan Vietnam, dengan Thailand ya. Bahkan Malaysia sekalipun ya, yang kemudian berjuang untuk menjadi tempat destinasi investasi terutama industri. Baik, saya bergeser ke Prof. Badri. Prof. Badri, dengan adanya 2 KIK kawasan ekonomi khusus di Provinsi Jawa Timur dan juga 19 KIK di wilayah lain di Indonesia, apakah menurut Anda ini bisa menjadi trigger untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi mulai dari Jawa Timur hingga secara nasional pada umumnya nih, Prof. Badri? Tentu sangat bisa Pak Panji, sebagaimana yang kita tahu bahwa kawasan ekonomi khusus menyediakan banyak insentif fiskal maupun non-fiskal yang nantinya akan membuat investor tertarik untuk melakukan investasi. Nah, menurut saya perannya justru semakin krusial ketika Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Bagi para investor juga membutuhkan banyak insentif untuk meningkatkan daya tarik gitu ya. Daya tarik untuk melakukan investasi pada sektor-sektor yang nantinya akan bisa menyerap banyak tenaga kerja dan juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja lah. Nah, saya akan ngomong dari sisi makronya Pak Panji, bahwa Indonesia seperti yang selalu saya sampaikan perlu banyak hal yang harus dilakukan untuk melakukan transformasi ekonomi. Kalau dari data yang kemarin saya sampaikan di sebuah media massa bahwa Indonesia saat ini sektor jasanya masih 43%, butuh tambahan kurang lebih sekitar 26% agar bisa masuk ke negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Nah, bagaimana dengan posisi Jawa Timur? Saya rasa relatif sama dengan Indonesia, perlu boosting, dan keberadaan KIK Singhasari ini mungkin nantinya juga akan bisa boosting nambah sekitar 4-7% lah perpindahan dari sektor agrokultur ke sektor jasa. Tidak hanya terkait sama pariwisata, tadi Pak Wagub juga menyampaikan
sektor-sektor yang ekonomi kreatif itu sangat dibutuhkan karena nilai tambahnya itu relatif tinggi. Begitu juga yang saya sampaikan kemarin adalah sektor industri ini perlu dijaga. Kalau kita melihat apa yang ada di Jawa Timur, sudah cukup bagus, banyak industri-industri dasar yang sudah ada. Nah, yang menjadi catatan buat Jawa Timur dengan adanya KEK JIP, mungkin nantinya perlu ada industri-industri yang memang dikhususkan untuk menjemput masa depan, gitu. Menjemput masa depan, misalnya kayak, oh ini ada tren untuk industri mobil listrik, apa sih yang bisa dikontribusikan dari keberadaan JIP untuk mensupport keberadaan industri mobil listrik ini? Atau mungkin dari sisi industri-industri lain yang harapannya tidak hanya menghasilkan nilai tambah tinggi, tapi juga nantinya akan bisa menyerap kreatif kelas yang ada di Jawa Timur, sehingga secara umum nanti GDP per kapita Jawa Timur akan jauh lebih meningkat dibandingkan sekarang. Dari data yang saya punya, ketika Indonesia ini mentahbiskan diri ingin keluar dari middle income trap, hanya Jakarta sebenarnya yang memiliki pendapatan per kapita di atas $12.300 per tahun. Diikuti oleh Kalimantan Timur, kurang lebih sekitar 9.000, kemudian ada Kepulauan Riau sama Riau, 5.000-an. Nah, 5 daerah yang di daerah Jawa itu masih di low middle income level. Saya rasa itu yang menjadi target dari para pemerintah, dari pemimpin daerah di daerah Jawa, bagaimana cara mengupgrade GDP per kapitanya sehingga di awal mungkin dalam 5 tahun ini bisa masuk ke level upper level, kemudian mungkin dalam 20 tahun ke depan sudah bisa menjadi high income. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub bahwa mengembangkan KEK ini tidak bisa instan. Bagaimana hal ini dilakukan, saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wagub ini cukup menginspirasi ya, bahwa misalnya terkait dengan industri animasi ini. Saya kebetulan sempat berinteraksi cukup lekat dengan industri-industri media dalam penelitian. Waktu itu memang banyak anak-anak Indonesia yang sebenarnya diekspor ya dalam tanda kutip ya ke Lekopak, produsennya Boboiboy sama Upin Ipin ke Malaysia dengan harga yang lebih murah. Gitu. Nah kalau itu bisa ditarik, dimasukkan di kawasan ekonomi khusus Singhasari, itu juga akan menjadi boosting bagi industri animasi Indonesia untuk anak Indonesia, sehingga jargon-jargon dan hal-hal lain yang selalu kita khawatirkan dalam 10 hari terakhir ketika mendiskusikan animasi dari negara lain itu tidak akan terjadi. Justru local wisdom kita itu bisa disebarkan ke negara lain dengan animasi produk asli lokal Indonesia. Mungkin itu Pak Panji. Iya. Baik, Prof. Badri, kalau selama ini yang kami atau yang saya rasakan itu kan kita masih terkesan Jakarta sentris begitu ya. Dan mungkin message atau pesan dari adanya KEK ini ada pemerataan dari sisi ekonomi dan sosial. Bisakah salah satu contohnya di kawasan KEK Singhasari di Malang ini, yang satu di antaranya di situ ada mungkin klaster untuk para sineas atau industri kreatif untuk bisa istilahnya itu mengeksplorasi potensi-potensi. Kira-kira bisa nggak untuk para sineas ini atau para pelaku industri kreatif akhirnya bisa sampai ke daerah-daerah begitu? Oh, tentu sangat bisa, Pak Panji. Yang menjadi catatan adalah bagaimana mengembangkan kawasan ekonomi khusus Singhasari ini menjadi sebuah ekosistem, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Tidak hanya dukungan dari universitas, perguruan tinggi, juga keberadaan pemain lain. Tadi ketika sudah menggandeng FIFA yang nantinya akan membroadcast hasil dari produk animasi anak-anak muda Jawa Timur, begitu juga tentu menggandeng lembaga pembiayaan, tadi memberikan kolateral dalam bentuk lahan untuk mendapatkan pendanaan itu sudah tepat. Tinggal bagaimana memasarkannya. Kebetulan tempo hari sempat juga membantu di Amikom Jogja, bagaimana mereka struggling untuk masuk ke industri perfilman dan bagaimana membroadcast atau menjual produknya gitu, untuk bisa dinikmati oleh dunia. Itu juga membutuhkan
dukungan tidak hanya dari pemerintah ya, dari lembaga pembiayaan dan tentunya konsumen untuk senantiasa menyukai atau mencintai produk-produk dalam negeri ini. Gitu. Sampai saat ketika saya berinteraksi dengan Prof. Suyanto ya dari Amikom itu, keberhasilan mereka menembus Hollywood, terus mendapatkan boosting pemberitaan itu juga sangat membantu Amikom dalam menjual produk-produk animasinya. Meskipun kembali lagi kekuatan konten dan juga sesuaian dengan taste dari masyarakat itu sangat penting. Minimal kalau menurut saya, daripada Indonesia itu menjadi pasar dari produk kreatif negara lain, harusnya jadi raja di sini dulu. Itu langkah yang pertama yang harus dilakukan sebelum bisa ekspos ke global. Ini yang menurut saya perlu dibangun, tidak hanya dari sisi yang hardware, tapi softwarenya plus taste pasar, akses ke pasar itu juga sangat penting. Baik, minimal jadi menarik apa yang tadi jenengan sampaikan, jadi penguasa di pasar domestik dulu, karena selama ini masih dikuasai K-popers ini. Baik, Pak Wagub dan juga Prof. Badri, kita rehat dulu kurang lebih 5 menit, nanti kita akan lanjutkan kembali program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita menanti realisasi dan pertumbuhan kawasan ekonomi khusus KEK Provinsi Jawa Timur. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, tentunya Anda bisa bertanya atau menyampaikan pendapat di WA kami 0811 309 1009 atau juga on air langsung boleh di 031 896 1514 atau juga menyampaikan komentar di sosial media kami, karena kami juga tayang secara live streaming di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution.
Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar, sahabat, dan pemirsa di mana saja Anda berada. Masih bersama dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan kita membahas tentang menanti realisasi dan pertumbuhan kawasan ekonomi khusus KEK di Jawa Timur khususnya ya. Bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Pak Emil Listianto Dardak, dan juga ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Mas Emil dan Prof Badri, ini saya mohon izin saya mampir ke redaksi terlebih dahulu karena ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan oleh sahabat pendengar dan pemirsa melalui WA 08113091009. Kansa. Ya, ini sudah ada yang masuk Bapak dari Januar di Suko. Untuk Bapak Emil, untuk fungsi adanya KEK sendiri apakah sudah terbentuk? Kemudian dari Twitter dari @indriani34, kira-kira untuk terbentuknya KEK sendiri ini untuk sudahkah optimal di dalam fungsi ekonomi? Kemudian dari Gandari 23, apa penyebab pemerintah Jawa Timur mengeluarkan KEK sendiri di masyarakat? Baik, terima kasih untuk Anda sahabat yang sudah berinteraksi atau sudah bertanya-tanya ini. Monggo tanggapannya nih Mas Emil. Ya baik, jadi kalau ditanya apakah KEK ini sudah optimal ya, KEK ini sudah optimal, ya tentunya KEK ini adalah kawasan yang akan terus berkembang dan menarik investasi. Jadi bukan didesain bahwa oke,
dalam titik waktu jangka pendek sekian langsung jadi gitu. Jadi ada efek bola saljunya baik di dalam KEK maupun terhadap area di luar dari KEK itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kemudian harapan kita ya, kayak contohnya ya di KEK Singosari sekarang animasi sedang mulai dibangun ya. Kemudian kalau di JP kan banyak sekali industri-industri yang sudah mulai berlokasi di sana, tetapi masih banyak ruang untuk pengembangan berikutnya. Nah, pertanyaannya memang dalam menentukan KEK ini banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang harus dipenuhi. Tadi saya sampaikan kayak di Singosari lokasinya relatif strategis dan pengembangan infrastruktur di dalam kawasan itu jadi juga tidak sedikit ya, misalnya mengembangkan akses jalan di dalam kawasan dan lain sebagainya, ini kan juga butuh investasi. Nah, ini sudah mulai berjalan karena KEK Singosari adalah semacam konversi dari kawasan pengembangan sebelumnya menjadi dikhususkan untuk kawasan ekonomi khusus ya, dan JP, kalau JP memang didesain sebagai kawasan industri dengan kapasitas dan dukungan infrastruktur dalam kawasan yang memadai gitu. Jadi kalau ditanya sudah sejauh mana, tentunya KEK ini sudah beroperasi ya, sudah mendapatkan status KEK, sudah bisa menarik investasi, sudah mulai melakukan kegiatan ekonomi. Ada yang sudah mulai memanfaatkan insentif fiskal, ada yang belum ya gitu ya. Karena insentif fiskal ini adalah untuk investasi skala tertentu yang diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak tertentu selama jangka waktu tertentu, dengan harapan dari pemerintah pusat bahwa kemudian investasi strategis ini punya dampak kepada ekonomi sektor ekonomi lain yang ada di Indonesia. Nah, tadi ada pertanyaan, lantas kenapa pemerintah Jawa Timur memberikan KEK? Kita merekomendasikan kepada pemerintah pusat kemudian melakukan kajian ya. Nah, untuk KEK Singosari memang ini adalah tadi saya sampaikan perlu ada satu katalis investasi yang terintegrasi seperti yang ada di kawasan Bali Tourism Development Center di Nusa Dua, yaitu kan menjadi salah satu katalis pengembangan kawasan baru di Bali. Nah, ini kita ingin membangun yang kurang lebih sama tetapi di wilayah Malang Raya sebagai salah satu yang ada di kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah, itulah asbabun nuzulnya kenapa kemudian pemerintah provinsi tentu mendukung setiap ikhtiar, setiap inisiatif untuk mendapatkan status kawasan ekonomi khusus, apalagi segala prasyaratnya sudah dipenuhi dengan baik. Adapun dengan JP itu adalah PSN. Dan dalam diskusi kita mengenai strategi daya saing industri nasional, strategi daya saing investasi nasional, itu kita menyadari bahwa untuk kawasan industri semasif JP yang masuk di dalam proyek strategis nasional nggak banyak, bahkan hampir nggak ada sebenarnya kawasan industri yang masuk di proyek strategis nasional. Tapi JP masuk. Yang masuk juga adalah kilang minyak besar yang sedang dibangun di Tuban misalnya, dengan investasi kalau nggak salah bisa lebih dari 10 miliar bahkan hampir 20 miliar dolar, itu seperti ratusan triliun itu investasinya ya. Kemudian ada investasi jalan tol, bandara dan lain sebagainya. Nah, ini kawasan industri masuk karena masif, besar sekali, merupakan kolaborasi swasta dan juga Pelindo 3 juga menjadi pemegang saham, membangun pelabuhan yang besar, membangun kawasan industri yang besar ya. Dan inilah yang kemudian dalam perjalanan disadari bahwa untuk mencapai tujuan awalnya ini perlu diperkuat lagi dengan status KEK gitu. Jadi itu ceritanya penyebabnya kenapa kemudian Pemprov tentu memberikan dukungannya kepada pengusulan dua kawasan ini sebelumnya menjadi KEK untuk kemudian dinilai oleh pemerintah pusat, oleh Dewan Nasional KEK. Baik. Ini juga ada pertanyaan yang masuk lewat SMS di 0811-309-1009 dari Mas Wahyu di Krian. Mudah-mudahan program-program seperti ini tidak hanya bersifat mercusuar sesaat ya, tapi ada kontinuitasnya agar bisa tetap eksis dan juga bisa bersaing dengan dunia luar khususnya. Baik, terima kasih Mas Wahyu untuk harapannya. Ini harapan untuk
satu di antara masyarakat warga Jawa Timur ini Mas Emil dan Prof. Badri. Coba mudah-mudahan hal-hal seperti ini kan juga memang tujuannya baik, tapi dalam pengertian ke depannya nanti akan semakin intensif dan juga semakin berkembang begitu. Baik, Prof. Badri, ada yang ditambahkan dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk? Ya, untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Emil tadi ya, dalam membangun kawasan ekonomi khusus tentu tidak seperti Bandung Bondowoso gitu ya. Hanya dalam semalam langsung jadi terus bisa semuanya bekerja di sana. Ini menurut saya ya bentuk evolusi ya dari sebuah kawasan bidang ilmu yang dipelajari oleh Pak Wagub gitu ya. Nah, ketika ngomong butuh pentahapan tadi, tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah membuat target-target yang bersifat jangka panjang ya, target tahunan, 5 tahunan, nanti sampai 25 tahun kawasan ekonomi khusus dari Singhasari maupun JP itu seperti apa, kemudian dalam 50 tahun seperti apa, itu yang nantinya pasti akan bisa menjadi guidance buat kita dan tidak hanya menjadi sesaat gitu. Meskipun pemerintahnya ganti, maksudnya pimpinannya ganti, pasti itu akan tetap dilaksanakan karena sudah ada rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa menjadi dasar. Nah, terkait dengan apakah ini akan menjadi mercusuar, kembali lagi ini masalah waktu yang memang tidak bisa seinstan apa yang kita harapkan. Juga yang perlu kita pahami adalah bagaimana tugas Pemprov Jawa Timur nantinya mengorkestrasi para aktor yang ada dalam sebuah ekosistem ini gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ekosistem ini tidak ada atau kurang aktor satu atau dua yang tidak ada di sana, pasti kinerjanya tidak akan seoptimal yang kita harapkan. Tempo hari Pak Panji, Pak Wagub, saya berdiskusi dengan teman-teman dari BPPT, ada berkah dari pandemi ini gitu. Yang sebelumnya mungkin inovasi yang dari para perguruan tinggi maupun industri terkait dengan industri kesehatan ini tak begitu banyak. Ternyata hanya dalam waktu 1 tahun ada 20 produk BPPT yang siap dihilirisasi yang bekerjasama dengan universitas maupun industri. Namun yang jadi masalah adalah begitu ngomongin hilirisasi gitu, dijual ke pasar yang terserap hanya 3 buah, misalnya kayak emergency ventilator. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kebanyakan yang selama ini kita fokus dalam mengembangkan sebuah kawasan ekonomi khusus atau ekosistem inovasi itu fokus pada yang sarana prasarana fisik. Padahal what's next-nya itu yang juga perlu kita lakukan ya, bagaimana bisa menjual, memfasilitasi lah minimal dari para aktor yang ada di sebuah kawasan ekonomi khusus ini agar mereka bisa survive, tidak hanya survive juga bisa sustain keunggulan atau daya saingnya. Ya. Dari cerita yang terkait sama BPPT tadi, mereka ternyata membutuhkan dukungan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Pemerintah Cina itu menyampaikan bahwa untuk mendapatkan klaim dari asuransi kesehatan nasional, rumah sakit harus menggunakan alat-alat yang diproduksi dan dihasilkan dari proses hilirisasi pabrik atau produsen Cina yang bekerjasama dengan universitas. Saya rasa nantinya hasil produk yang dihasilkan oleh kawasan ekonomi khusus ini, kalau mendapatkan support seperti itu dari Pemprov Jawa Timur atau pemerintah Indonesia, tentu akan sangat menurut saya kita optimis kawasan ekonomi khusus ini akan bisa memberikan dampak. Satu hal lagi yang mungkin juga terlewatkan adalah betapa besar market size Indonesia. Jawa Timur aja penduduknya sudah lebih dari 40 juta. Itu adalah pasar yang potensial. 8 kali lipat dari Singapura. Gitu. Justru 1,5 kali lipat dari Malaysia ini yang sebenarnya bisa dioptimalkan, membuat kawasan ekonomi khusus di Jawa Timur ini memang atraktif ya. Begitu Pak Pan. Baik, ini ada 2 pertanyaan terakhir yang cukup menarik ini. Saya bacakan ya, mohon izin untuk Mas Emil dan juga Prof. Badri. Dari Pak Jai yang ada di Porong, pertanyaan pertama adalah kalau untuk mengembangkan industri kreatif, industri digital seperti ini, ya sekalian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mainstream skala global, entah itu Google, entah itu Apple, entah itu SpaceX dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, untuk usaha atau industri kreatif ini setidaknya kita bisa mencontoh mungkin dari Malaysia, karena kapan hari Ketua KPI menyampaikan dalam sebuah podcast itu untuk animasi Upin Ipin saja pemerintah Malaysia sampai besar-besaran menggelontorkan dana. Kan ini tujuannya untuk propaganda ke negara lain di luar negara mereka. Baik, terima kasih Pak Jadi Porang. Wah, ini tanggap atau pemikirannya sudah sampai sejauh itu ya. Propaganda juga ini. Monggo tanggapannya ini Pak Wagub ini. Ya, ini kan kadang-kadang memang masalah telur dan ayam ya. Artinya telur atau ayam mana yang duluan gitu. Jadi investor besar itu sangat-sangat selektif untuk menentukan di mana mereka akan berinvestasi. Sangat-sangat selektif dan sangat-sangat menurut saya bahkan tendensinya lebih ke arah konservatif bahkan. Ya, jadi mereka akan sangat berhati-hati untuk memilih. Nah, oleh karena itu kita harus membangun rekam jejak dulu. Kita harus membangun sebuah ungkitan ya, sebuah perintisan. Gitu. Jadi dalam konteks KEK Singosari misalnya untuk karya-karya animasi ini memang ini walaupun dibilang mulai dari nol nggak juga, karena animator-animator yang akan menempati ini sudah pernah tuh kerjakan, mereka menjadi salah satu mitra bagi production house yang ada bahkan di Cina, di Malaysia, di India. Itu karya-karyanya juga udah dikirim ke sana, cuman ya itu dia continuity dari karya ini untuk membuat industri ini sustain atau berkelanjutan itu kan kurang. Nah, ini sebabnya tadi betul disampaikan contohnya Malaysia. Saya ingin kasih contoh justru di Korea ada istilah Hallyu atau Korean Wave. Jadi pada waktu itu di tahun 90-an ya, itu kemudian pemerintahnya menyadari bahwa daripada menghalang-halangi industri perfilman asing untuk masuk, ayo kita gedein industri perfilman kita. Bayangkan gitu ya, Jurassic Park itu bisa menyaingi penjualan 1 juta mobil Hyundai. Gitu. Sehingga akhirnya mereka berani menginvestasikan anggaran pemerintah sekian persen untuk mendorong industri pop culture bahkan gitu. Dan waktu saya mengikuti konferensi yang dihadiri oleh saya kebetulan jadi penonton aja ya, tapi waktu itu sebagai mahasiswa S3 di Jepang diundang oleh Nikkei menghadiri konferensi di tahun 2005 yang mana pembicaranya presiden dan perdana menteri dari negara-negara Asia, termasuk waktu itu ada Abdullah Ahmad Badawi, perdana menteri Malaysia, Lee Hsien Loong, Singapura, dan ada presiden Korea. Dan presiden Korea waktu itu membanggakan ekspor drakor ke luar negeri. Ya, jadi memang sudah didesain gitu, by design. Nah, tapi sekarang apa bentuk dukungan pemerintah? Ya mungkin kami belum, karena dalam mengalokasikan anggaran tentu ada juga resikonya gitu loh. Kita investing karena kita nggak paham selera pasar 100%. Ini pemerintah bukan ahlinya. Maka insentifnya yang penting. Jadi pelaku industri yang ada di sana bisa menikmati tuh kalau investasi. Tapi memang ada syarat investasinya berapa. Nah, mereka menikmati insentif tadi, infrastrukturnya, kemudian juga ada pendidikan vokasi, karena mereka minta kita pengen akses ke anak-anak muda yang belajar animasi di SMK untuk bisa magang di tempat kita, karena itu salah satu sumbernya. Banyak sekali kebutuhan ini sangat human labor intensif, tapi smart labor ya istilahnya apa ya, intellectual work lah gitu ya. Ini kerjaan intelektual, ngulik di depan laptop. Nah, mereka pengen lokasinya berdekatan dengan pendidikan vokasi animasi tadi gitu. Jadi di KEK Singosari ditunjuk menjadi Center of Excellence, pusat keunggulan nasional untuk animasi. Itu sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbud. Nah, cuman saya sendiri pernah bertemu dengan pimpinan Amazon Web Services. Jadi dia punya 2 branch, 2 cabang. Ada yang public sector, ada yang private sector. Public ini termasuk pemerintah, rumah sakit, pendidikan, ya, dan sektor-sektor publik lainnya. Jadi mereka sudah mengirimkan surat kepada Pemprov Jawa Timur hasil pertemuan kami di Singapura untuk menjadikan KEK Singosari memang bukan naruh duit dulu di situ, tapi mereka akan mengkonsentrasikan karya-karya para developer AWS untuk di-launching, diuji coba, disimulasi di KEK Singosari. Karena ini kan solusi-solusi yang inovatif dari komputasi awan atau cloud computing ini kan banyak yang bisa membantu pemerintah. Tetapi sebelum dijajal, dicoba,
disempurnakan dengan kondisi lapangan. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, ada 8.000 lebih pemerintahan desa dan kelurahan gitu ya. Dan banyak sekali rumah sakit, pendidikan, lembaga pendidikan yang bisa memanfaatkan solusi-solusi ini. Nah ini yang kemarin sudah disepakati, cuman terpending karena COVID. Nah ini sudah mulai kita lanjutkan lagi pembicaraannya dengan Amazon Web Services. Dan kita tahu Amazon Web Services salah satu perusahaan IT dan cloud computing terbesar di dunia. Jadi sudah ada nih rintisannya ke sana juga. Baik, ditunggu saja ini Pak J yang ada di Porong dan juga harapan kita semuanya mudah-mudahan kawasan ekonomi khusus ini nantinya ya mungkin awalnya sih skala-skala wilayah setempat gitu ya, tapi nanti mudah-mudahan bisa menjadi Silicon Valley ala-ala Jawa Timur begitu ya. Baik, terakhir Mas Emil, ada yang mau disampaikan kepada sahabat pendengar pemirsa? Ya, sampun saya terima kasih Prof. Badri, terima kasih juga mohon dukungan dari UNER yang punya segudang talenta baik itu dosen maupun peneliti dan mahasiswanya. Terima kasih juga kepada LPPL dan jaringan Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan LPPL yang sudah menyiarkan ini. KEK tidak bisa sukses tanpa dukungan kita semua. Oleh karena itu, mohon doa restunya, kita akan mendorong KEK untuk menjadi pengungkit. Tidak selesai di KEK itu sendiri, tapi akan membuka peluang bagi pelaku ekonomi dari mana saja di luar KEK untuk ikut mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengungkit kita untuk bisa pulih dari kondisi ekonomi saat COVID-19. Amin, mudah-mudahan terwujud. Dan terakhir, input atau saran dari akademisi ini patut kita dengar ini. Monggo Prof. Badri. Ya, terima kasih Pak Panji, Pak Wagub. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia ini punya agenda besar melakukan transformasi ekonomi struktural untuk memampukan Indonesia menjadi negara maju. Yang tentunya dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini, transformasi ke arah industri maupun ke arah jasa akan bisa terfasilitasi. Dalam jangka pendek, tentu ini akan bisa memfasilitasi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang tentunya nanti akan bisa memfasilitasi transformasi ekonomi menjadi negara maju. Semoga kawasan ekonomi khusus yang ada di Jawa Timur, baik yang di Singhasari dengan yang lebih fokus ke soft, kemudian yang di JP untuk yang lebih hard dalam bentuk industri, akan bisa sukses dengan menggunakan skema ekosistem, pendekatan ekosistem atau aktor yang tepat bisa di-attract oleh Pemprov Jawa Timur dengan segala macam fasilitasnya dan menjadikan Jawa Timur tidak hanya menjadi pasar bagi produk dari luar negeri, juga menjadi produsen yang nantinya bisa dinikmati tidak hanya di seluruh Indonesia maupun di negara-negara Asia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Badri. Terima kasih juga Pak Wakil Gubernur Jawa Timur untuk waktunya. Sukses untuk aktivitasnya. Semoga dari apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi sesuatu hal yang memberikan semacam effort atau usaha kita, karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan populasi terbesar berada pada usia produktif ya, dan ini menjadikan negara kita dengan sumber daya manusia yang betul-betul kompetitif. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Dinamika Jawa Timur dengan tema menanti realisasi dan pertumbuhan kawasan ekonomi khusus KEK di Jawa Timur. Dan terakhir akan kami tayangkan kembali video tentang kawasan ekonomi khusus di Jawa Timur. Pemerintah melalui keputusan Presiden sudah memutuskan 2 kawasan ekonomi khusus di Jawa Timur. Diawali tahun 2019, Joko Widodo Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 menetapkan kawasan ekonomi khusus di Singhasari. Kawasan ekonomi khusus ini berada di wilayah Malang sebagai pendukung wisata Bromo Tengger Semeru. Jadi 3 prioritas dari pemerintah pusat yang dikembangkan di Jawa Timur, salah satunya adalah BTS. Bromo, Tengger, Semeru. Nyambungnya ke Malang Raya, nyambung ke Probolinggo, nyambung ke Lumajang. Jadi seluruh koneksitas yang terkait dengan maksimalisasi Bromo, Tengger, Semeru sebagai destinasi wisata ini yang sudah dipetakan, sudah selesai dipetakan.
Kemudian di tahun 2021 melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2021, Presiden menetapkan Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE di Kabupaten Gresik sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Kawasan ekonomi khusus JIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia yang memadukan kawasan industri dengan pelabuhan dan permukiman modern. Dikelola secara sinergi antara swasta dan BUMN, PT AKR dan PT Pelindo 3. Ini juga sudah ditetapkan sebagai PSN, di mana nanti akan ada jalan tol yang nyambung ke JIPE, kemudian nanti akan ada jalan kereta api yang disambung dari Stasiun Indro. Yang jelas sasaran kita memang investor asing dan memberikan benefit-benefit yang tidak dipunyai oleh kawasan ekonomi khusus lainnya. KEK Gresik mempunyai satu benefit adalah bahwa kita mempunyai satu kawasan industri yang langsung connect dengan pelabuhan, sehingga di sini akan terus terang akan memunculkan cost efisiensi. Didi Ginarto, Suara Sidoarjo.